Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul walaupun melalui media online. Di acara yang sama-sama kita nantikan, yaitu webinar International Women's Day. Yang terhormat, Muhammad Rizky Al-Ayubi selaku Presbem KBMIK 2022 beserta jajarannya. Yang saya hormati pembicara-pembicara hebat kita, Ibu Dr. Riris Ardana Riswari, MH, Ketua Unit Layanan dan Pengaduan Kekerasan Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Prof. Alimatul Kiptia, SAG, MSI, MA, PhD, Guru Besar Kajian Gender dari Komnas Perempuan. Dan yang saya banggakan tentunya seluruh peserta webinar yang pada malam hari ini hadir bersama kami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga esensi dari acara ini tetap tidak berkurang dan semoga kita semua tetap sehat selalu. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum acara hari ini kita mulai, maka perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Skarwulan Gayatri, mahasiswa keperawatan UNSUD Angkatan 2021, staf Kastrat BEM KBMIK 2022, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu masuk kepada yang ketiga, pemaparan materi oleh pembicara 1, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan dilanjut pemaparan materi oleh pembicara 2 dengan sesi tanya-jawab juga, lalu yang terakhir ada penyerahan sertifikat dan dokumentasi, serta penutup. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk ikut menyanyi dengan tetap mematikan mikrofonnya. Sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih webinar kita pada malam hari ini. Dalam rangka memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret, Kastrat BEM KBMIK berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa dari beberapa jurusan yang ada di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, seperti HMJK, Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Himafar, Himpunan Mahasiswa Farmasi, Hima KBMKM, Himpunan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, dan Hima Pendidikan Jasmani.
kami menyelenggarakan acara webinar International Women's Day dengan tema Berantas Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Tema ini tentunya berangkat dari maraknya isu-isu terkait tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sehingga pada webinar malam hari ini, kami mengundang 2 pemateri hebat yang akan memaparkan materi mengenai tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diharapkan nantinya dapat memberikan pelajaran berharga dan bermanfaat bagi seluruh peserta webinar ini. Saya juga akan menginformasikan untuk link presensi peserta yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembuatan sertifikat akan dibagikan di akhir sesi nanti. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk tetap stay dan menyimak dengan baik seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kini kita memasuki sesi inti yaitu pemaparan materi oleh pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Riris Ardana Riswari, MH Ketua Unit Layanan dan Pengaduan Kekerasan Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV beliau. Baik, di sini nama lengkap Ibu Riris adalah Dr. Riris Ardana Riswari, SHMH, jabatan fungsionalnya sebagai Lektor Kepala, tempat tanggal lahir di Purwokerto 5 Mei 1973, di sini ada emailnya dan nomor HP. Lalu alamat kantor Fakultas Hukum Unsur, kampus Gerendang, Jalan HR Bunyamin, Purwokerto. Riwayat pendidikan Ibu Riris sendiri, ini ada S1, S1 Hukum, S2 Hukum, dan yang terakhir S3 Hukum. Di sini ada beberapa pengalaman penelitian dari Ibu Riris. Ibu Riris ini sangat aktif ya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Ada beberapa penelitian-penelitian beliau. Yang terbaru di sini ada Central dan Regional Relationship Model Implementation of Regional Expansion in Indonesia and Malaysia. Oke. Di sini juga ada pengalaman penulisan artikel dalam jurnal dari 2017 hingga 2018. Yang terakhir di sini ada peran desa sebagai basis migrasi aman dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia. Nama jurnalnya Pena Justisia. Boleh nanti dicek ya. Oke, itu tadi CV dari Ibu Riris. Kemudian izinkan saya untuk mengkonfirmasi apakah Ibu Riris sudah bergabung bersama kami di room Zoom ini. Sudah, Mbak Nida. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat malam, Prof. Alimatul. Selamat malam, Bu Riris. Jumpa lagi ya, Prof. Ya, Bu Riris. Mungkin karena para hadirin di sini juga sudah tidak sabar ya Ibu untuk mendengarkan materi dari Ibu. Kita langsung saja masuk pada sesi materi dengan durasi 30 menit untuk penyampaian materi dan nanti ada 10 menit untuk sesi tanya jawab. Kepada Ibu Riris, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, Mbak, terima kasih. Selamat malam, Prof. Alimatul. Selamat malam, adik-adik mahasiswa, mahasiswi juga dari Fikes ya, Mbak? Ya, Ibu, betul, saya diminta untuk menyampaikan materi. Suara saya terdengar kan ya, Mbak? Sudah terdengar, Ibu. Saya dibantu share screen atau saya share sendiri? Iya, nanti kami bantu dari panitia, Ibu. Mohon ditunggu. Oke. Ya, saya diminta oleh panitia kaitan menyampaikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNSUD itu. Kalau kita berbicara terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus kita itu, mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan berdirinya ULPK sendiri. Waktu itu narasumbernya juga Prof. Alimatul itu ketika di tahun 2000, akhir tahun 2020 itu. Kemudian perjalanannya cukup panjang juga, tapi memang ULPK ini masih berada di bawah PPGAPM, LPPM Unsud. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan tinggi, ini saya mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Mas Menteri bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan
Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa yang untuk mengembangkan potensinya. Jadi memang komitmen dari Mas Menteri yang sekarang ini terkait dengan menghapuskan kaitan 3 dosa besar. Salah satunya adalah terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Hasil survei yang dilakukan oleh kementerian menyatakan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di lingkungan kampus. Kemudian 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Artinya memang kalau kita melihat terkait dengan apa yang ada, apa yang terjadi, ini kalau dikatakan sekarang sebagai sebuah kondisi yang darurat. Kemudian ULPK sendiri pernah melakukan survei di bulan September tahun 2021, di mana saya akan menyampaikan terkait dengan hasil surveinya. Ini yang membantu share screen belum ada? Atau saya share sendiri aja ya? Nggak bisa. Jadi ULPK ini pernah melakukan survei. Lanjut slide-nya. Survei ini dilakukan ketika Pusat Penelitian Gender Anak dan Pelayanan Masyarakat ini akan menyusun naskah akademik ketika akan membuat peraturan rektor berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dari survei ini baru survei awal sebetulnya yang dilakukan itu. Diperoleh data-data sebagai berikut bahwa ketika kami menyebarkan kuesioner itu ada sebanyak 123 orang. Di sini laki-laki dan kemudian 81 orang yang perempuan yang mengisi. Kalau kita melihat kemudian ternyata yang paling banyak mengisi ketika kami menyebarkan kuesioner ini pun juga mahasiswa yang paling banyak. Kemudian dosen ada 26%, kemudian untuk tenaga kependidikan 20%. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah mahasiswa yang paling antusias dan berharap pentingnya kaitannya dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus? Kemudian dari data yang ada, ini sivitas akademika yang paling banyak mengisi juga dari Fakultas Sosial itu yang paling banyak, sebanyak 75 orang dari Fakultas Hukum, kemudian 40 orang dari FISIP, kemudian dari Ekonomi ada 26, dan disusul dari Fakultas Ilmu Kesehatan ada 18 orang, dan Kedokteran 13 orang. Ini juga menjadi sebuah catatan kenapa kemudian ini menjadi paling banyak yang mengisi adalah dari fakultas-fakultas sosial. Dari 204 jawaban ini yang menjawab bahwa mengetahui adanya kekerasan yang ada di kampus sebanyak 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan itu ya nyata ada di lingkungan kampus. Ini dari data survei awal kami ketika melakukan survei berkaitan dengan penyusunan naskah akademik ini. Kemudian dari jawaban 41 yang mengetahui didapatkan informasi yang paling banyak menjadi korban kekerasan berturut-turut adalah mahasiswa. Sebanyak 90,2%, kemudian dosen 12,24%, dan tendik 2,4%. Dan adapun bentuk kekerasan yang paling banyak dialami menurut sivitas akademika adalah yang pertama kekerasan seksual dan kekerasan psikis, juga kekerasan fisik. Artinya ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa ini ada di kampus kita. Meskipun ini adalah sebagai survei awal ketika kami menjadikan dasar ini untuk menyusunan naskah akademik terkait dengan peraturan rektor pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Jadi awal sebelum adanya Permendikbud, kami sudah melakukan survei dan juga menyusun draft peraturan rektor. Awalnya ketika akan menyusun peraturan rektor ini pun adalah kekerasan berbasis gender.
Tapi kemudian dalam perkembangannya ada keluar Permendikbud yang 30 tahun 2021, ini yang akhirnya kemudian kita mengubah peraturan rektor yang kita susun. Draft peraturan rektor yang kita susun. Kemudian dari data yang ada, artinya kita juga bisa melihat inilah fakta-fakta yang ada di sekitar kita kaitannya dengan apa yang ada berkaitan dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kemudian kalau kita melihat dari apa yang ada ini, artinya kita harus berbuat apa dengan fenomena yang ada di sekitar kita berkaitan dengan kondisi yang terjadi seperti ini. Apakah kita akan membiarkannya atau kemudian kita akan menindaklanjutinya. Dan kemudian memang kita langsung tergerak untuk menyusun, harus segera menyusun meskipun saat itu kita juga menunggu keluarnya Permendikbud. Apa sih sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan kekerasan, kalau tadi ada beberapa jenis kekerasan, kemudian fokus kami ketika berkaitan dengan apa yang terjadi di kampus, kita menyesuaikan terkait dengan Permendikbud berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pengertiannya apa? Ini mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ke Permendikbud 30 tahun 2021. Bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Dari sini kita tentunya bisa melihat memang sangat luas sekali berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ini. Penjabarannya tentunya nanti bisa dicermati lebih jauh di dalam Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Dengan kondisi yang ada seperti ini, kemudian apa sih yang akan dapat kita lakukan itu? Tentunya kita dapat melakukan terkait dengan upaya pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan tentunya misalnya adalah dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan atau pelaporan yang aman bagi seseorang atau orang yang mengalami dan atau mengetahui adanya kekerasan seksual pada saat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik itu di dalam dan atau luar kampus. Era sekarang ketika kemudian eranya adalah MBKM, ini pun juga patut menjadi perhatian kita bersama, itu pun juga dapat dimungkinkan terjadinya adanya kekerasan seksual terkait dengan kejadian di luar kampus ketika dalam proses MBKM misalnya. Kemudian mensosialisasikan layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual ke seluruh mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, ataupun bekerja di kampus secara rutin. Komitmen dari Pusat Penelitian Gender Anak dan Layanan Masyarakat, ini memang untuk tahun ini punya program kerja kaitannya dengan mensosialisasikan termasuk peraturan rektor yang sudah dibuat gitu. Kemudian memasang tanda peringatan dan lokasi satgas untuk melaporkan area bebas dari kekerasan seksual di kampus. Ini juga belum kita lakukan itu. Jujur aja belum kita lakukan terkait misalnya kita memasang banner-banner ataupun kemudian tulisan slogan yang ditempelkan di kampus untuk mengingatkan semuanya terkait dengan area bebas dari kekerasan seksual. Ini juga menurut saya perlu dilakukan. Tapi dari upaya pencegahan ini menurut saya adalah tentunya kita harus bersama-sama, tidak hanya dosen saja, tidak hanya dari ULPK saja, tetapi juga dari mahasiswa, juga diperlukan perannya dan juga peran dari tenaga kependidikan, ini pun juga perlu ditungguannya. Kemudian berkaitan dengan alur penanganan kasus, saya berbicara alur penanganan kasus sampai dengan hari ini terkait dengan keberadaan ULPK. Karena dengan adanya peraturan yang kami susun dan sudah kami serahkan ke pihak rektorat, ini tentunya mungkin saja ULPK ini akan berganti baju, nanti kemudian ada pengganti-penggantinya, tapi sampai hari ini belum.
Jujur aja belum ada keanggotaan ULPK baru yang ditetapkan dari pihak kampus. Jadi alur yang kami tangani pun ketika ada laporan ini masih kami menangani dengan alur seperti yang ada di slide saya. Jadi ketika ada pengaduan bisa via hotline maupun juga bertatap muka langsung atau kemudian juga lewat telepon atau kemudian juga bisa lewat prodi atau fakultas atau unit kerja. Ketika ada laporan kami akan menganalisis kebutuhan dari klien apakah perlu pendampingan fisik, pendampingan psikologis atau juga pendampingan secara hukum. Kemudian kami akan menentukan status klien melalui konferensi kasus apakah perlu rujuk ke mitra sesuai dengan kebutuhan klien atau juga perlu dilakukan adanya mediasi. Nah, ketika dilakukan rujuk atau alih kasus ke mitra, tentunya kami menentukan kaitannya mitra yang untuk rujukan dan juga tindak lanjut kaitannya dengan kasus ini ke mitra. Kemudian ketika kasus ini yang diperlukan adalah mediasi, tentunya kami melakukan advokasi dengan melakukan pendampingan kepada klien untuk bertemu dengan pihak terkait. Nah, kemudian jika diperlukan melakukan mekanisme rujuk atau alih kasus selama jalanan kasus yang ada. Kemudian selanjutnya melakukan penutupan kasus, melakukan pencatatan atas kasus yang ada jika diselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan mitra terkait. Ada yang bocor ya? Kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini yang kalau ini adalah terkait dengan jika ada laporan kasus kekerasan seksual, penanganan yang di kampus seperti apa. Di sini saya ambil yang ada di Permendikbud dan ini pun juga kami adopt ketika kami menyusun draft peraturan rektor. Jadi ada pendampingan, kemudian juga pelindungan, kemudian pemulihan korban atau juga kemudian pengenaan sanksi administrasi. Ketika kita berbicara pendampingan ya kita memberikan konseling, layanan yang dibutuhkan, apakah kemudian diperlukan adanya bimbingan sosial atau kemudian advokasi, bantuan hukum atau pendamping disabilitas jika diperlukan tentunya. Kemudian pelindungan dengan memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan. Jadi terkadang ketika ada korban mengadukan kepada kami, itu ada kekhawatiran, terutama ini ketika korbannya adalah mahasiswa. Kekhawatiran apakah nanti akan mengganggu studinya. Ini betul-betul menjadi, menurut saya ada beberapa kasus menjadi perhatian kita itu, karena mereka sangat khawatir terkait dengan keberlanjutan pendidikan. Kemudian untuk penyediaan rumah aman, ini tentunya nanti kami pun juga mengadopsi yang ada di Permendikbud ini, jika dimungkinkan memang mestinya harus ada rumah aman. Kemudian korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Selanjutnya, pemulihan korban. Nah ini seringkali kami pun juga ketika korban membutuhkan adanya bantuan psikolog, ini kami juga siap karena di ULPK sendiri salah satu anggotanya adalah psikolog Bu Woro, Budiah Woro, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mengenal itu. Jadi memang ketika dibutuhkan ada psikolog, ya ini kami menyediakan juga. Kemudian masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian. Ini pun juga kami tekankan kaitannya dengan pemulihan korban ini. Dan menurut saya yang rendah di kampus kita itu adalah kesadaran untuk melaporkan. Artinya masih menjadi PR kita bersama kaitannya dengan kesadaran untuk melaporkan manakala ada kasus kekerasan seksual. Kemudian pengenaan sanksi, yaitu kaitannya dengan golongan sanksi, bentuk sanksi, dan juga tetap kita juga tidak boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Termasuk kalau di Unsud ada beberapa peraturan rektor berkaitan dengan kode etik.
kode etik baik itu bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Kemudian ini yang kami sudah lakukan dari ULPK, melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dari tahun 2021 menurut saya sudah cukup masif juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan ULPK, meskipun ini juga kami menyadari bahwa belum dikenal sepenuhnya di kampus. Kemudian melakukan advokasi dari laporan yang masuk ke kami pun juga menindaklanjutinya dengan advokasi. Dan juga membangun jejaring kemitraan baik internal maupun eksternal, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Ini beberapa program yang menjadi prioritas untuk PPGAPM di tahun 2022. Sosialisasi peraturan rektor ke dosen, mahasiswa, dan juga tendik, kemudian melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena sekarang juga saya mengamati hampir di setiap UKM itu ada unit adeksma atau apa itu. Karena seringkali ada beberapa yang kemudian meminta kepada ULPK untuk membangun jejaring bersama itu. Ini tentunya kaitannya dengan apa yang sudah kami lakukan terkait dengan keberadaan ULPK yang memang masih di bawah PPGAPM. Yang tentunya saya sangat berharap bahwa keberadaan ULPK ini akan dibawa ke tingkat universitas. Kalau sekarang dasar yuridis pembentukannya adalah masih mendasarkan kepada surat dari keputusan kepala lembaga LPPM itu. Nah, nanti semestinya dengan dasar yang lebih kuat lagi dengan SK Rektor, seandainya memang kemudian kita berkomit untuk menjalankan Permendikbud 30 tahun 2021 sekaligus peraturan rektor yang sudah kita susun bersama. Kaitannya dengan peraturan rektor yang disusun bersama, tadi kaitannya dengan dimulai adanya survei yang kami lakukan, itu pun kita sudah berusaha melibatkan mahasiswa dan juga baik itu dari UKM atau juga dari komunitas mahasiswa yang ada di UNSUD yang concern terhadap permasalahan kesetaraan dan keadilan gender. Ini kontak person yang dapat kami sampaikan terkait ketika manakala ada kasus. Itu saja Mbak Nida yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNSUD. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pemaparan materinya. Tadi itu ada pemaparan materi dari Ibu Riris, materi yang sangat menarik dan tentunya informatif ya bagi kami para mahasiswa agar mengetahui alur pengaduan jika ada tindak kekerasan seksual. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab Ibu, di mana di sini para peserta webinar dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Riris dengan mengaktifkan fitur raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Oke, mungkin sebelumnya dari saya dulu ya Ibu. Jadi tadi kan selama menyimak materi dari Ibu, ada kendala bahwa pelaporan kasusnya ini masih sedikit. Gitu. Saya sendiri sebagai perempuan, sebagai mahasiswa dan perempuan ya Ibu, mungkin salah satu alasan takut untuk melaporkan itu dari takutnya ya Ibu, kalau informasi saya itu tersebar, nah nanti teman-teman saya ini jadi tahu gitu kalau saya itu pernah mengalami tindak kekerasan seksual dan sebagainya ya Ibu. Pastinya kan masih banyak nih stigma-stigma negatif dari orang-orang tentang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Mungkin kira-kira bagaimana Ibu? Apakah ada penjaminan bahwa kasus kita ini atau identitas kita ini akan terahasiakan dan aman? Kalau dari ULPK berani menjamin terkait dengan kerahasiaan. Kami menjamin terkait dengan kerahasiaan kasus yang ditangani. Tapi justru menjadi catatan itu ketika ada laporan, seringkali juga ketika yang melaporkan itu sudah bawa serombongan dengan teman-temannya.
Nah, ini juga ya kalau memang kalau saya kembali ketika mereka melaporkan bersama-sama ramai misalnya dengan teman-temannya karena ingin mendukung itu, ya kita sambut baik. Tetapi apakah kemudian ketika mereka menyampaikan ini mau menyampaikan kronologis kejadiannya perlu didengar teman-temannya ataukah tidak? Ini kami tawarkan tentunya kepada korban. Kembali prioritas yang utama adalah melindungi korban. Ini harus diutamakan. Dan juga kepentingan korban ini yang utama gitu kan. Ini kalau kita berbicara kaitannya dengan korban. Jadi memang perlu menjadi perhatian kita bersama membangun kesadaran terkait dengan isu kesetaraan dan keadilan gender ini. Gitu Mbak Sekar. Kok saya ingatnya jadi Mbak Nida ya? Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Berarti ini informasi untuk kita semua ya Ibu, bahwa dari unit layanan dan pengaduan kekerasan sendiri menjamin kerahasiaan kami para pelapor. Oke, mungkin dari para peserta webinar yang lain nih ada yang mau ditanyakan terkait mungkin belum jelas alurnya bagaimana sih, harus melapor ke siapa dulu, atau ketika melapor harus membawa bukti apa dan sebagainya, itu boleh ditanyakan. Ya, yang penting adalah menurut saya ketika misalnya saya jadi korban atau Mbak misalnya Sekar jadi korban ya harus sadar bahwa kita mengalami adanya ketidakadilan. Nah, ini. Maka kita kemudian harus melaporkan. Tadi kalau pengertian dari kekerasan seksual itu sangat luas sekali, lah ini menurut saya juga perlu kita pahami bersama itu. Dan mungkin juga kalau sekarang kan apa-apa semuanya serba yang penting spill up dulu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika spill up ini apakah justru malah tidak melindungi korban itu. Ini yang kadang-kadang ketika semangat bersama teman-teman semuanya tahu, nah ini juga perlu diperhatikan. Makanya kami menginginkan adanya satu program pelatihan bersama ketika menangani kasus yang ada itu. Mungkin kan laporannya tidak hanya langsung kepada ULPK, tetapi ada di unit kegiatan mahasiswa yang tadi saya sampaikan ada Adeksma atau apa itu, saya kurang paham betul itu. Tapi yang jelas ada unit-unit kegiatan di mahasiswa yang juga concern terhadap permasalahan kesetaraan dan keadilan gender. Mungkin kita biar bersama-sama berkolaborasi mengadakan sebuah pelatihan, nanti mungkin bisa diikuti oleh seluruh perwakilan dari UKM yang ada di Unsut ini. Ini program dari Ketua PPGAPM, Ibu Dr. Sofa Marwah. Gitu Mbak Sekar. Ayo. Mungkin ini untuk peserta lain ya. Kapan lagi nih kita langsung berbincang-bincang dengan Ibu Ririsnya gitu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand untuk Saudari Endah Puspita. Disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Sekar. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena sedang ada kendala sinyal. Saya lagi di rumah jadi sinyalnya agak terganggu gitu. Nah, untuk pelaporan mungkin dari kita mikirnya kayak yang pelecehan seksual yang kayak misal pemerkosaan atau apa gitu. Intinya yang kayak yang tarafnya udah gede gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu. Kalau misal kayak pelecehan seksual yang dianggapnya sepele, kayak misal lagi lewat terus ada yang siul atau kalau nggak cewek gitu, itu kan eh, yang setahu saya itu termasuk pelecehan seksual gitu ya. Nah, eh, sebelum kita melapor pasti kita ada kayak proteksi diri kan. Nah, cara untuk kita proteksi diri itu gimana? Atau eh, apakah kita diem aja terus lewat jalan aja gitu, atau kita balas apaan sih cowok atau kayak gimana gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu tadi, untuk uh, pelecehan seksual yang dianggap sepele kayak seperti ini tuh cara kita proteksi dirinya tuh gimana gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik Ibu, ini perlu saya ulang atau mau langsung Ibu jawab? Ya, jadi kalau kembali ke pengertian apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ini terlebih dahulu, ini yang harus dipahami betul oleh rekan-rekan mahasiswa, bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya kemudian tadi yang melecehkan, kaitan pemerkosaan, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik dan seterusnya. Artinya tadi ketika kita merasa dengan siul-siul itu juga kita, misalnya yang siul-siul adalah yang laki-laki itu kan, kita sebagai perempuan tidak terima, ya kita pasti kita akan bereaksi. Kalau menurut saya reaksinya ya mungkin akan berbeda-beda itu. Reaksinya saya dengan reaksinya Mbak Sekar mungkin berbeda itu. Kalau saya mungkin reaksinya langsung saya datangi ngapa sih itu. Pasti akan saya tanya maksudnya apa itu. Nah, kalau Mbak Sekar kayaknya nggak kemudian langsung mendatangi ya Mbak. Nah, masih diem aja. Nah, ini mungkin reaksi yang berbeda-beda itu. Tapi ketika kita merasa tidak terima dengan perlakuan mereka itu, ya kita bisa saja kemudian nanti melaporkan kepada kami, misalnya ketika katakanlah ya, hubungan antara mahasiswa dengan tendik misalnya. Ketika membutuhkan surat tapi ternyata kemudian perlakuan tendiknya digoda-goda, diminta nomor HP-nya, kemudian difoto-foto tanpa sepengetahuan kita, kemudian ternyata disebar di satu ruangan. Itu bisa saja masuk kaitannya dengan pengertian tadi kekerasan seksual. Itu kita harus hati-hati sekarang dengan adanya Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Gitu Mbak Sekar, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk Kak Endah sendiri bagaimana Kak? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Ya. Kalau saya bicara kaitannya dengan kekerasan seksual ini, korban tidak harus selalu perempuan loh ya. Apalagi kalau di Fikes ini kan lebih banyak perempuan. Bisa saja ternyata malah korbannya ternyata laki-lakinya. Itu bisa saja terjadi. Nah ini. Artinya menurut saya siapapun juga bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku. Ini kalau di Fikes kan biasanya yang lebih banyak adalah perempuan ya Mbak. Betul apa enggak? Ini fakta yang sampai dengan hari ini masih didominasi ketika Fakultas Ilmu Kesehatan masih didominasi oleh perempuan. Nah, tapi ternyata kemudian misalnya yang mengalami adanya kekerasan seksual laki-laki, apakah mungkin? Mungkin saja. Di Permendikbud ini yang perlu dicermati juga adalah bahwa tidak hanya berbicara warga kampus saja, tetapi juga masyarakat kampus ini yang juga tadi saya sampaikan ketika era sekarang ini adalah era MBKM, kemudian mahasiswa banyak melakukan magang di luar kampus, itu pun juga rentan mengalami adanya kekerasan seksual. Apalagi magang di tempat kerja, itu kalau hukum kan magangnya biasanya adalah apakah di pengadilan, di kejaksaan, ketemu dengan yang sudah sangat-sangat usianya berbeda jauh. Gitu. Nah ini sangat mungkin sekali kemudian mengalami adanya kekerasan seksual. Berarti kalau untuk yang sedang dalam program MBKM dan magang itu juga tetap bisa ya Ibu melaporkan? Ada, ya bisa. Sangat bisa sekali Mbak Sekar. Jadi yang dalam posisi magang pun ini juga ketika mengalami kategori kekerasan seksual ya bisa saja melaporkan kepada kami untuk kemudian kami tindak lanjuti. Ada pertanyaan dari kolom chat, Ibu mungkin izinkan saya membacakan di sini dari Saudara Nabila Monika. Selamat malam Ibu, saya izin bertanya. Mohon maaf saya sedang tidak bisa on cam dan on mic. Oke,
Bagaimana jika korban tidak memiliki bukti ataupun saksi terkait kejadian? Lalu apakah korban tetap bisa melapor dan nanti penanganannya bagaimana ya Ibu? Terima kasih sebelumnya. Tetap bisa melapor kepada kami. Kami pun juga tentunya akan kembali ketika misalnya ada seseorang yang melaporkan kepada kami, dia mengalami bentuk kekerasan seksual misalnya. Tapi dia kemudian menyebut nama pelakunya adalah si A ini itu. Kami juga akan si A dari fakultas mana itu, yang tentunya dengan identitas yang sudah jelas itu. Kami coba akan telusuri juga terkait dengan pelaku tersebut. Ini juga pernah ada laporan yang demikian, kami coba telusuri, meskipun tidak ada bukti dan juga tidak ada saksi. Asal bukan halu loh ya. Nah ini juga tentunya tetap bahwa ketika kami menelusuri pun juga misalnya identitas pelakunya juga ada, itu bukan kemudian tanpa identitas yang nggak tahu, kami kan juga sulit untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya laporan tersebut. Meskipun tidak ada bukti atau kemudian juga tidak ada saksi. Gitu Mbak, tadi yang nanya di chat. Mbak siapa? Mbak Nabila Monika. Itu tadi. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sudah menjawab ya berarti. Mungkin selanjutnya dari para peserta, karena waktu untuk sesi tanya jawab ini masih ada ya, bisa dioptimalkan gitu, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti mungkin Prof. Alimatul akan lebih menjelaskan era-era sekarang ini bentuk-bentuk kekerasan seksualnya sudah seperti apa itu kan. Dengan zaman serba digital itu pun juga bentuk kekerasan seksual masih mungkin saja terjadi dan dialami juga oleh adik-adik kita para mahasiswa itu sangat mungkin sekali. Nanti Prof. Alimatul itu mungkin akan menyampaikan lebih jauh itu. Jadi kalau saya menekankan bahwa kaitannya kekerasan seksual tidak hanya hubungan antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tendik, tetapi juga sesama mahasiswa, sesama rekan ini pun juga sangat mungkin sekali terjadi. Nah ini pun juga sangat mungkin sekali terjadi. Atau juga kemudian hubungan pacaran, tapi terus kemudian mengalami kekerasan pun juga itu sangat mungkin sekali terjadi. Saya ingat dulu sebelum ada ULPK itu, ada kasus yang kita diminta untuk mendampingi juga ketika ada bentuk kekerasan pada saat pacaran itu. Yang terjadi itu pukul-pukulan helm, pukulannya ke kepala gitu kan. Nah ini betul terjadi sampai kemudian dibawa ke kepolisian, dilaporkan ke kepolisian. Kami pernah ikut mendampingi juga itu. Nah ini. Jadi sangat mungkin tidak hanya hubungan antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tendik, tapi sesama mahasiswa, sesama mahasiswi ini pun juga mungkin sekali terjadi. Gitu Mbak Sekar. Ya baik, terima kasih. Di sini ada yang raise hand ya. Mungkin untuk Mbak Nurfaidatun Niswatul dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana jika posisi kita sebagai pendengar dari korban, tetapi korban ini tidak memiliki keberanian untuk melakukan pengaduan, atau korban ini dalam pressure dari pelaku? Nah, ini yang seringkali menurut saya kita harus meyakinkan korban bahwa kita melindungi korban. Ini yang harus kita tekankan. Tapi pun kita juga tidak bisa memaksa itu bahwa korban harus kemudian segera melaporkan. Mungkin korban sendiri belum siap. Tetapi kalau saya sebagai teman pasti kemudian akan memberikan kesadaran kepada korban ini bahwa melapor keuntungannya apa, itu juga perlu kita sampaikan. Ini sebetulnya juga menurut saya pendidikan juga kepada teman terkait dengan kesadaran, terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender ini. Tadi ini masih menurut saya di kampus kita kesadaran masih cukup rendah itu untuk speak up. Ini yang menurut saya perlu kita bangun bersama terkait dengan kesadaran, membangun kesadaran bersama di antara apakah itu para mahasiswa atau juga mungkin tendik yang mengalami pun juga
ada kekhawatiran juga, itu juga masih banyak terjadi. Menurut saya itu masih seringkali dialami dan juga terjadi ketika ada ketakutan dari korban. Saya kaitannya dengan ada yang pernah melaporkan kepada kami, ketakutan utama terutama ketika korbannya adalah mahasiswa, kaitannya dengan keberlanjutan studinya. Jadi ini ada ketakutan ketika ini nanti akan berpengaruh terhadap studinya. Gitu Mbak Nurfaidatun. Baik, terima kasih. Betul sekali ya Ibu. Jadi dari kita ini, mungkin dari yang saya tahu ya Ibu, dari mahasiswa itu juga masih sedikit kesadarannya dan keberanian gitu untuk speak up. Sehingga mungkin banyak kasus-kasus yang tidak terdata gitu, tidak diketahui karena tidak dilaporkan. Mungkin ini saya mumpung ketemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi, ini saya juga perlu mengingatkan itu. Ketika ada kemungkinan-kemungkinan yang dimana kita dapat menjadi korban, ini yang menurut saya kita harus juga siap mengantisipasinya. Tadi kalau kita apal lewat jalan ini, misalnya itu banyak gerombolan yang suka siul-siul itu. Kemudian juga saya lewat situ sebetulnya saya lebih jauh gitu. Mungkin saya akan lebih menghindari lebih lewat yang lebih dekat. Gitu. Kalau di sekitar kampus itu saya juga pernah mendengar kaitannya dengan bentuk kekerasan yang terjadi kaitannya dengan begal payudara. Itu juga ada, saya pernah mendengarnya itu. Tapi itu saya dengar 3-4 tahun yang lalu itu. Ada daerah-daerah yang terkadang ada kejadian seperti itu. Saya sudah mendengar lebih dari 1 kali. Di sekitar kampus kita itu. Gitu Mbak Sekar. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin sudah ada banyak pertanyaan juga ya tadi, dan kebetulan waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah habis dan dipakai dengan alhamdulillah maksimal ya Ibu. Mungkin izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi tindak kekerasan seksual ini masih jadi kondisi darurat di kampus kita. Itu berdasarkan survei dari ULPK sendiri pada Desember 2021, 77% dosen menyatakan bahwa pernah menyaksikan tindak kekerasan seksual dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasusnya. Sehingga jelas ini masih jadi krisis utama atau kondisi darurat. Nah, kemudian, itu survei kementerian, Mbak. Oh ya, mohon maaf Ibu. Bukan survei kami. Survei kami yang di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk dari ULPK sendiri di sini ada penanganan kasus di unsur sendiri, di sini ada pendampingan dan perlindungan, pemulihan korban dan pemberian sanksi administrasi untuk pelaku, dan dari PPGAPM Unsut itu ada program-program unggulan di mana sosialisasi tentang peraturan rektor kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan, serta melaporkan memaksimalkan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, dan yang terakhir melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Nah, tadi juga sudah dibahas dalam sesi tanya jawab bahwa kesadaran dari para entah itu mahasiswa ya atau siapapun korban tindak kekerasan seksual ini masih sedikit untuk melakukan speak up atau melaporkan kasus. Sehingga di sini perlu adanya kerjasama dari kita semua untuk sama-sama memaksimalkan agar nantinya kasus-kasus ini dapat terlaporkan. Dan Ibu juga sudah memberikan tips-tips nih antisipasi gitu ya, bahwa mungkin ada beberapa daerah-daerah rawan di kampus kita, sehingga kalau kita mengetahuinya sebisa mungkin kita menghindari jalan-jalan tersebut, apalagi kalau memang jalannya mungkin sepi dan banyak mungkin dari laki-laki atau juga banyak tindak-tindakan kekerasan yang pernah terjadi di situ. Mungkin itu pembacaan kesimpulan. Mbak, Ibu boleh meralat sedikit, Mbak?
Kejadian kaitannya dengan tadi kekerasan seksual yang di jalan-jalan itu bukan di jalan sepi, Mbak. Justru di jalan yang ramai itu kemudian ada kejadian yang seperti itu. Artinya kita dimanapun, menurut saya baik mahasiswa maupun mahasiswa harus tetap waspada. Kejadian bukan di tempat yang sepi itu, justru di jalan yang ramai kejadiannya dalam hitungan detik itu. Ibu, baik. Benar sekali Ibu. Sebenarnya memang di tempat ramai itu justru lebih memancing potensi Ibu, karena kita kadang berdesak-desakan dan mungkin tidak disadari itu pun tindak juga kekerasannya. Alhamdulillah untuk pemberian materi tadi sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Riris atas pemberian materinya. Nah, selanjutnya ada penyerahan sertifikat Ibu secara simbolis kepada pembicara. Mungkin kepada Kak Muhammad Farhan, Menteri Kastrat BMK BMIK 2022, disilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada pembicara. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Ya, dan juga peserta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riris atas waktu yang diberikan. Dan ini ada sertifikat dari kami, semoga bisa diterima oleh Ibu Riris. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riris atas terima kasih pada moderator atas waktunya. Di sini saya mewakili teman-teman panitia dan juga peserta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riris atas materinya pada malam hari ini. Dan ini ada sertifikat dari kami, semoga bisa diterima oleh Ibu Riris. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Muhammad Farhan. Sama Ibu. Baik, pemberian sertifikat dan dokumentasi telah selesai dilakukan. Mungkin untuk Ibu Riris, apabila setelah ini masih ada agenda selanjutnya, kami memperkenankan untuk meninggalkan room Zoom, dan apabila Ibu masih ingin tetap bersama kami di sini, kami tentunya akan merasa sangat senang dan sangat berterima kasih. Masih tetap di sini, saya ikut mendengarkan, menunggu Prof. Alimatul. Terima kasih banyak Ibu. Temu kangen ya Ibu dengan Prof. Alimatul. Mungkin setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Riris, kita masih punya satu pemateri luar biasa lagi. Pemaparan materi yang kedua akan dilakukan oleh Prof. Alimatul Kiptia, SAG MSI, MA PhD, Guru Besar Kajian Gender dari Komnas Perempuan. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Prof. Alimatul Kiptia lahir di Ngawi 19 September 1971, tidak ada nomor KTP, nomor NPWP, rekening bank, nama bank, dan ada nomor teleponnya. Juga ada emailnya untuk langsung menghubungi Prof. Alimatul ya. Nah, jabatan atau golongannya sendiri ada Guru Besar Kajian Gender. Pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi dakwah PPAI, dan S2 di UGM, Psikologi Sosial, juga mengambil kembali S2 di University of Notre Dame, USA, program studi Women Studies, dan yang terakhir doktoral atau S3 di Western Sydney University Australia, program studi kontemporari. Nah, di sini ada pengalaman kerja atau organisasi dari beliau, ada tingkat nasional, PT, lembaga, Constructing Feminist Sexuality, Homosexuality in Islam, dan masih banyak lagi ya. Di sini sangat-sangat banyak. Mungkin bisa nanti para peserta juga mencari tahu terkait Prof. Alimatul ini, karena Prof. Alimatul ini merupakan pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, mungkin langsung saja, karena pastinya nih dari para peserta webinar juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Prof. Alimatul, maka untuk waktu dan layar saya persilakan kepada Prof. Alimatul. Sebelumnya selamat malam Prof. Alimatul. Selamat malam Mbak Sekar, terima kasih. Baik,
Ya, sudah sangat siap Ibu untuk mendengarkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Riri, sahabat saya, sama-sama pejuang untuk menjadikan kampus yang aman, nyaman, ya, dan juga teman-teman pimpinan dari teman-teman mahasiswa dan juga semua yang hadir di sini sepertinya semakin bertambah juga. Malam ini kok saya sangat senang ya, karena saya lihat banyak sekali laki-laki yang hadir di sini. Wah, ini berarti memang banyak laki-laki yang baik hati karena ingin mendengarkan dan juga semoga tidak berpotensi ya untuk menjadi pelaku dan korban begitu. Wah, terima kasih sekali ini teman-teman sekalian yang menggunakan weekendnya untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ini gitu. Terima kasih Bu Riris tadi yang sudah mengupdate ya tentang Unsud, salah satu kampus yang luar biasa yang sudah merespon, bahkan justru jauh sebelum Permen hadir ya, Unsud sudah bergerak untuk bersama-sama bagaimana mendorong pimpinan agar punya komitmen untuk mengatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual ini gitu. Baik, saya izin share screen yang sudah saya siapkan terkait dengan bagaimana kita menciptakan kampus yang aman ya dan nyaman dari segala macam bentuk kekerasan yang terjadi gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita dalam rangka International Women's Day juga ya, Break the Bias gitu. Saya kasih judul Kampus Bebas Kekerasan itu insya Allah akan memaksimalkan berkembangnya potensi. Bukan hanya potensi mahasiswa, potensi dosennya, potensi tendiknya, dan semua yang ada di kampus juga akan berkembang secara maksimal ya, kalau kita mempunyai kampus yang merdeka, merdeka dari segala macam bentuk kekerasan begitu. Baik, tadi juga sudah dibacakan oleh Mbak Sekar, who am I, siapa saya ya. Ya, saya aslinya tuh sebelum ke Jakarta 25 tahun, juga dari kampus ya, dari UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, sehingga memang profesor saya itu di kajian gender saya dapatkan dari UIN Jogja. Kemudian selain di Komnas Perempuan, juga pernah jadi Direktur PSW, lalu juga untuk di masyarakat, saya juga aktif di pimpinan pusat Aisyah dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Baik, ya teman-teman sekalian, mohon izin dulu, walaupun sudah pernah mendengarkan Komnas Perempuan, tapi ini SOP yang harus kami lakukan, ya, bahwa Komnas Perempuan itu hadir untuk merespon tragedi Mei 98 yang mana saat itu banyak sekali perempuan yang diperkosa. Ada sekitar 150-an ya di beberapa kota besar. Ini sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Kadang pergantian politik ya, itu kadang-kadang memang sebagai bentuk penaklukan itu tubuh perempuan yang kadang-kadang digunakan gitu. Alhamdulillah Presiden Habibie sangat luar biasa sehingga merestui dan menyetujui adanya Lembaga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bersifat independen, yang fokus kepada bagaimana menciptakan ya kondisi yang kondusif dari segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga pemenuhan hak asasi perempuan gitu. Untuk juga meningkatkan upaya pencegahan ya dan penanggulangan segala macam bentuk kekerasan. Ada 5 tugas, 1 meningkatkan kesadaran publik seperti yang kita lakukan ini, lalu melakukan tinjau ulang terhadap hukum yang ada, melakukan pemantauan dan pelaporan, menyediakan masukan rekomendasi, juga membangun kerjasama. Itulah Komnas Perempuan. Nah, selanjutnya di dalam Hari Perempuan Internasional 2022 ini mengambil tema terkait dengan Break the Bias. Apa maksudnya? Kita akan menghancurkan ya tentang bias atau bias yang ada di sekitar kita yang menyebabkan ketidakadilan. Kenapa? Karena sebenarnya persoalan keragaman itu harus dirayakan, diapresiasi, bukan dihakimi. Yang jelas catatannya asal keragaman itu tidak membahayakan orang lain ya.
sehingga perlu kita apresiasi. Tetapi kalau keragaman yang ada justru menghakimi orang lain dan membahayakan orang lain, ya perlu kita kritisi gitu. Baik teman-teman sekalian, ada banyak hal yang dimintakan panitia kepada saya terkait poin-poin pentingnya tentang kekerasan seksual itu sendiri, lalu juga ada beberapa data, lalu bagaimana di pendidikan, kemudian penyebab dampak dan juga upaya-upaya perlindungannya. Beberapa tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Bu Riris ya, nanti akan saya skip gitu. Termasuk tadi tentang definisi kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual saya akan meng-highlight yang hijau ini aja. Seringnya itu memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan. Ya, sehingga disinilah aspek relasi kuasa itu sangat kuat sekali di sini. Misalnya kalau yang ada yang lapor ke Komnas Perempuan itu ada adik tingkat, dia itu sangat admire sama kakak tingkatnya, sangat mengagumi kepada cuttingnya gitu. Nah, ketika dalam satu organisasi yang sama, lalu kemudian awalnya kan sangat admire, sangat mengagumi kakak tingkatnya itu. Tetapi kemudian ketergantungannya ini dimanfaatkan oleh kakak tingkatnya, yang kemudian terjadilah pelecehan, terjadilah bahkan kalau dalam cerita itu sampai pada perkosaan, gitu. Ini sangat penting sekali untuk kemudian kita highlight bahwa kekerasan seksual itu hampir ya semuanya itu memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan ataupun juga ketergantungan. Nah, ini ada sekitar 20-an bentuk kekerasan seksual yang ada di Permenristek-Dikti ya. Silahkan saja dilihat baik dari yang sifatnya pelecehan sampai percobaan perkosaan ataupun juga perkosaan itu sendiri. Ya. Nah, itu ada banyak-banyak bentuknya. Walaupun nanti juga ada yang terkait dengan perkosaan, kalau kemudian dilaporkan kepada kepolisian, ya dia tidak hanya sekedar sanksi administrasi ya, tetapi juga akan mendapatkan sanksi pidana misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik gitu ya, perlu kita kurangi ya sekarang. Wah, kamu kok subur banget sih gitu ya. Kamu kok gendut banget misalnya gitu. Nah, itu ada body shaming, itu kadang-kadang ada banyak orang yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian juga memperlihatkan alat kelamin, menyampaikan ucapan rayuan yang berbau seksual gitu ya, menatap, gazing ya, kemudian mengirimkan pesan gambar, video, foto dan lain sebagainya, merekam, mengunggahnya, menyebarkan, mengintip ya, membujuk, menjanjikan kemudian juga sampai kepada memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini teman-teman yang PBAK, yang ospek, adik-adik tingkatnya jangan sampai memberikan hukuman yang bernuansa seksual ya. Kemudian juga sampai kepada menyentuh, mengusap dan sebagainya, membuka pakaian, memaksa korban dalam transaksi seksual dan lain sebagainya, banyak lagi. Termasuk yang penting juga nomor 20 nih, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Tadi data yang sudah dirujuk oleh Bu Riris tadi ya, ada sekian puluh persen itu tahu tapi nggak melapor. 63 kalau tidak salah tadi. Gitu. Itu berarti sudah kena tuh aturan yang nomor 20 ini gitu. Ya, oke. Nah, teman-teman sekalian, nah sekarang data yang kita lonceng sekitar semingguan yang lalu ya, itu seperti apa? Kalau kita lihat data kekerasan, ini tidak hanya kekerasan seksual saja, masih umum, itu ada peningkatan sekitar 50% daripada tahun kemarin. Ya, catatannya mungkin kita membandingkannya dengan 2019 ya. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin sepertinya kurang pas, karena tahun kemarin yang kita maksudkan itu 2020 ya, itu pandemi awal yang mana baik lembaga layanan ataupun korban itu belum banyak beradaptasi dengan teknologi. Tapi di tahun 2021 itu sudah mulai adaptasi sehingga naik kembali ya angka yang terlaporkan gitu. Nah, kekerasan berbasis gendernya apa aja?
Yang paling tinggi itu fisik, lalu psikis, seksual, dan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya perbedaannya juga tidak terlalu signifikan ya antara 3 kekerasan yang ada gitu. Nah, kita bicara karena kita di kampus, kita bicara tentang kekerasan yang terjadi di ranah publik ya. Pelaku-pelaku kekerasan itu siapa saja? Kalau dari data Komnas Perempuan, yang paling banyak adalah teman di sosial media. Lalu juga teman, majikan, atasan ya. Kalau dari 129 lembaga layanan, itu teman, tetangga, ini juga tinggi ini di ranah publik ya. Yang tidak punya hubungan kekerabatan atau tidak punya hubungan dekat ya, karena pacaran itu masuk dalam ranah personal, bukan ranah komunitas gitu. Nah, kalau kita lihat di ranah publik, itu yang paling tinggi itu perkosaan. Angka ini atau data ini masih sama dengan data-data sebelumnya. Ya, yang mana perkosaan itu jenis yang paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Lalu kalau kita lihat juga, nah ini teman-teman sekalian, yang menarik tentang karakteristik korban dan pelaku ya. Kalau kita lihat usianya, korban itu semakin semakin ke bawah sebarannya, jadi semakin muda. Sedangkan pelaku itu sebarannya semakin dewasa. Itu kalau dari sisi usia, demikian juga untuk pendidikan. Untuk potensi korban, mereka yang punya pendidikan rendah, sebarannya lebih banyak daripada yang pendidikan tinggi, dan pelaku itu lebih banyak yang pendidikan tinggi daripada yang rendah sebarannya. Tetapi kalau kita lihat ya status ya, wah ini kita ini bicara kita ini, di korban maupun pelaku, baik dari data lembaga layanan ataupun data dari Komnas Perempuan, ini ada pelajar, mahasiswa, ya itu ada di 4-4-nya nih, baik pelaku maupun korban. Artinya apa? Pelajar, mahasiswa itu sama-sama rentannya untuk menjadi pelaku dan korban. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita cermati. Nah, kalau kita lihat, kita klasifikasikan pelaku, kemarin saya coba karena saya dikasih wewenang atau dikasih tanggung jawab untuk mengelola data kuantitatif, saya coba lihat nih, yang tokoh-tokoh yang harusnya dia dihormati, dia memberikan teladan, gitu ya. Itu coba saya kumpulkan dan ternyata sekitar 9%. Yang guru, dosen, tokoh agama, TNI, Polri, begitu. 9% kelihatannya sedikit, tetapi karena ini adalah orang yang seharusnya melindungi, seharusnya memberikan contoh ya, signifikan jumlah itu gitu. Nah, ini yang kekerasan berbasis cyber yang tadi Bu Riri juga sudah sampaikan, yang mana untuk laporan di Komnas Perempuan naik 83%. Tinggi sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang paling tinggi itu bentuk kekerasan berbasis gender di cyber itu adalah cyber harassment, malicious distribution, dan sextortion. Ini yang paling banyak terjadi. Coba kita lihat ya, kita kenali kekerasan cyber berbasis gender itu apa aja gitu. Saya tadi coba tambahkan misalnya ini ada cyber hacking, lalu impersonation, kemudian ngintil aja gitu ya atau gitu ya. Lalu cyber harassment, cyber recruitment, dan malicious distribution. Kalau dari yang tadi yang paling banyak itu diantaranya adalah malicious distribution ini, yaitu penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi yang mana untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban, gitu. Lalu juga ada sextortion ya yang tadi banyak ya. Sextortion itu terkait dengan pemerasan seksual secara online. Yang itu sering juga digunakan sebagai revenge porn juga ya. Yang mana kalau kamu nggak mau ngikutin aku sebarin loh foto-foto kita dulu dan sebagainya gitu. Nah, ini kekerasan cyber berbasis gender ya, ini juga
perlu menjadi perhatian penting ya, karena tadi meningkatnya 83%. Nah, sekarang di lingkungan pendidikan ya. Ini yang lapor ke Komnas Perempuan saja. Kita coba, memang tahun ini menurun jumlahnya, namun kalau kita lihat paling banyak itu adalah dari perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu banyak yang lapor ke Komnas Perempuan. Jadi mereka-mereka yang mempunyai masalah lalu kemudian tidak selesai di kampus, maka terkadang mereka juga mengadu ke Komnas Perempuan gitu. Karena itu di laptop saya ini ada banyak surat cinta nih kepada para rektor nih. Karena saya ketua subkom pendidikan, sehingga yang kita kirim ke rektor-rektor itu saya juga ikut membacanya gitu. Nah, ada temuan yang menarik yang dilakukan oleh teman saya, dia melakukan penelitian di 3 kampus yang mana dosen laki-laki dan mahasiswa laki-laki itu merasa dirinya itu tidak begitu penting ya bicara masalah kekerasan seksual itu. Itu bukan isu yang penting gitu. Tapi bagi dosen perempuan dan mahasiswi perempuan, kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi perhatian. Makanya saya tadi sangat senang sekali ya kalau di sini kemudian ada banyak teman-teman laki-laki yang ikut memperhatikan ini gitu. Sehingga mungkin kalau ini riset ini dilakukan di Unsud bisa jadi punya angka yang berbeda gitu ya. Oke, ini tadi data-data kekerasan yang ada di Permendikbudristekdikti itu dalam naskah akademiknya ya, dan juga dari beberapa sumber termasuk dari Komnas Perempuan juga dari Unsud ya, juga tadi diungkapkan gitu. Nah, salah satu bentuk kekerasan seksual teman-teman sekalian itu adalah catcalling. Ya, ini pelecehan seksual nih. Saya sering menyebutnya dengan keramahan palsu. Apa itu keramahan palsu? Ketoke sih ramah ya, tapi kadang-kadang nggak ramah beneran gitu. Masa kadang-kadang gini, Assalamualaikum, cantik gitu. Ini kan kadang-kadang bingung ya, ini salam beneran atau enggak sih? Kalau nggak dijawab, katanya jawab salam itu wajib, tapi kalau mau dijawab kok rasanya nggak nyaman ya. Teman-teman perlu dapat membedakan ya, mana itu pelecehan, mana itu keakraban atau ekspresi kedekatan, dan mana pujian. Kadang-kadang 3 hal ini ya orang kadang-kadang nggak bisa membedakan itu, tetapi sebenarnya bisa. Karena kita yang diajak bicara ataupun mungkin jadi korban ya, itu akan bisa merasakan sebenarnya ini pujian atau ekspresi kedekatan atau ini pelecehan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini saya mencoba mengambil data dari Infid ya. Kalau dari Infid itu data kekerasan yang dialami oleh laki-laki itu sekitar 33%. Tetapi kalau kita melihat gender stereotype-nya, saya ingin melihat yang tengah saja ini, yang mana hampir 70% masyarakat dalam penelitian ini itu masih menyalahkan korban, yang mana kalau terjadi perkosaan itu disebabkan karena pakaian perempuannya yang terbuka menurut survei ini, sehingga orang yang setuju dengan statement itu 70%. Saya berharap yang ada di sini ya, ada 100 berapa ini, 107 tadi sampai 112 orang yang ada di sini, ini termasuk yang 30%. Tidak termasuk yang 70%, yang mana kemudian ketika ada korban lalu disalahkan, bahkan kemudian dihubungkan dengan cara berpakaiannya misalnya gitu. Nah, akar penyebab dan dampaknya pada korban. Kenapa sih kok sampai banyak sekali kasus seperti itu? Apa akar penyebab yang perlu kita perhatikan gitu ya? Kalau kita lihat sebenarnya akar penyebabnya adalah konstruksi budaya. Kalau yang terkait dengan persoalan kekerasan seksual ini misalnya tentang konsep maskulinitas ya, konsep macho, konsep menjadi laki-laki sejati gitu. Itu terkadang juga salah dipahami ya secara budaya, sehingga menyebabkan wah laki-laki itu kalau tidak bisa melecehkan ya
nggak bisa godain cewek ya nggak jadi laki-laki kan begitu. Lalu juga paham agama yang misoginis, lalu juga kebijakan. Ketiga hal ini paling tidak berkontribusi terhadap bagaimana sebenarnya persoalan kekerasan seksual itu terjadi gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat dengan iceberg model, ya, U-shape theory. Kita coba melihat tentang apa yang terjadi di permukaan itu. Lalu pola trennya kayak apa, strukturnya kayak apa, mental modelnya. Kemudian setelah itu kita akan memahami benar sumber masalahnya. Maka kemudian kita rethinking, redesigning, dan reframing, kemudian melakukan tindakan. Nah sekarang coba kita lihat, kalau hal ini kita implementasikan di dalam contoh kekerasan seksual. Misalnya pola tren. Ini kita lihat indikatornya dengan perilaku, kebiasaan, sikap yang dapat terlihat. Yaitu apa? Tadi data-data yang diungkapkan oleh Bu Riris, yang saya ungkapkan, itu terkait kenapa ya ini dunia pendidikan kok tetap terjadi kekerasan. Harusnya dunia pendidikan itu kan tempat yang dimana sivitas akademikanya itu merasa nyaman dan tidak takut. Tapi kenapa ini masih terjadi? Dan anehnya lagi, data membuktikan perempuan lebih banyak jadi korban daripada laki-laki. Ini data. Lalu setelah itu coba kita lihat tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, sistem yang ada itu seperti apa. Misalnya, di Unsud kan sudah ada ya kebijakannya. Tapi kok masih terjadi? Apa ini persoalannya? Oh ada, tapi ternyata belum dipahami oleh semua sivitas akademikanya. Misalnya, ada di perguruan tinggi tertentu, misalnya yang ada di Komnas Perempuan yang sampai lapor ke Komnas Perempuan itu ada aturannya, tapi hanya ngatur pencegahan saja, tidak ada pengaturan penindakan. Ada Bu Riris yang aturan seperti itu. Jadi yang diatur pencegahan aja, tapi nggak ada penindakan. Dan kemudian bisa juga karena pimpinan belum punya komitmen. Maka kita cukup bersyukur nih teman-teman ini, Unsud sudah punya komitmen, karena belum banyak loh kampus yang pimpinannya punya komitmen sebagus Unsud gitu. Lalu setelah itu kita lihat mental modelnya, kita melihat paradigma, perspektif, dan keyakinannya. Misalnya apa yang dipikirkan, ya perempuan itu yang berat dilecehkan. Harusnya melayani laki-laki, perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah gitu. Sering ya teman-teman, kita tuh kalau dikatakan sumber fitnah ada 3, yaitu harta, tahta, tuh kan, teman-teman mengatakan wanita gitu. Padahal menurut saya enggak sih. Sumber fitnah itu ya hati aku. Apa itu harta, tahta, asmara, dan kuota. Kenapa? Karena ternyata laki-laki pun juga bisa jadi sumber fitnah. Bukan hanya perempuan saja. Ini mental model, ini sebuah keyakinan ya yang kadang-kadang terjadi pada orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian ya kita kemudian harus melakukan, mendesain, memikirkan kembali bagaimana strategi, upaya-upaya untuk menyelesaikan itu gitu. Karena kalau tidak kita lihat dampak korban kekerasan seksual itu luar biasa sekali. Saya selalu mengatakan dampak kekerasan seksual itu paling traumatis, tapi pembuktiannya nyuwun sewu, mohon maaf, paling sadis. Karena susah untuk dibuktikan kalau masih menggunakan KUHP yang sekarang. Mereka merasa tidak aman, merasa bersalah, tidak percaya diri, mendapatkan label negatif, kesulitan membangun hubungan, merasa malu, merasa takut, terisolasi, marah, merasa harga dirinya negatif, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dampaknya itu ada yang dampak secara kesehatan fisik dan psikis, ya. Ini hampir semua korban kekerasan seksual itu mendapatkan dampak psikis. Lalu juga ada dampak pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosialnya yang terganggu, apalagi ini diperburuk oleh reaksi masyarakat tadi. Nah, dia sih pakaiannya kayak gitu. Misalnya, ini diperburuk dengan hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat video dari Puspeka yang video yang mengimplementasikan tentang bagaimana Satgas itu berjalan.
rektornya tidak percaya kepada pelaku karena pelaku itu adalah dosen favorit dan bagus. Korbannya ya korbannya dia awalnya sangat berjuang ya, hampir bunuh diri segala gitu. Tapi kemudian akhirnya terungkap ada yang testimoni dari teman pelaku itu ya, dari teman pelaku itu yang menceritakan ketika habis kejadian dia cerita di salah satu kafe kepada temannya itu dan laki-laki itu yang akhirnya satgasnya dia memanggil untuk testimoni gitu ya. Maksudnya dia membuat pengumuman, satgasnya membuat pengumuman untuk mengundang testimoni terkait dengan kasus itu. Lalu dia datang bahwa di malam itu ketika dia habis melecehkan mahasiswinya, dia bercerita kepada dia. Dan akhirnya dengan bukti-bukti itu rektor lalu berubah pikiran, yang awalnya tidak percaya dosen favorit itu jadi pelaku, akhirnya kemudian diputuskan menjadi pelaku misalnya. Nah itu saya pikir menarik juga ya, karena kalau kita lihat dampaknya luar biasa sekali ya. Kalau di laporan yang ada di Komnas Perempuan itu bahkan di dunia pendidikan itu ada 5 anak perempuan, padahal dia korban, tapi kemudian dikeluarkan dari sekolahnya. Gitu. Nah mudah-mudahan ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Baik, nah sekarang terakhir adalah upaya perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang terjadi itu gitu ya. Ini tadi kita sudah sampaikan juga oleh Bu Riris ya tentang bagaimana Permen PPKS ini nomor 30 2001 ini ya, kemarin kita launching saya bersama Mas Menteri ya pada bulan September itu gitu. Kemudian kalau di Kementerian Agama itu sudah duluan lebih awal yaitu tahun 2019 dan sampai hari ini SK yang sudah terkumpul ke kami itu sudah ada 22 PTKIN dari 58. Saya tidak tahu kalau yang umum ya, misalnya yang teman-teman yang unsut itu sudah ada berapa kampus yang sudah meresponnya gitu. Ini sangat penting sekali karena ini minggu-minggu krusial terkait dengan bagaimana kita menghadapi Permendikbudristek-Dikti ini yang sedang mengalami JR gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat peraturan menteri ini sebenarnya untuk pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara, lalu juga bagaimana penanggulangan kekerasan seksual bentuk dan jenisnya kita pahami, lalu bagaimana peningkatan pengetahuan ya, lalu juga bagaimana penguatan kerjasama ya antara kampus dengan lembaga rujukan ya dan pihak-pihak yang relevan. Jadi tujuan daripada Permen ini sebenarnya ada 4 hal ini yang ingin kita kuatkan begitu. Lalu kalau kita lihat juga proses pencegahan ya, ada beberapa cara di Permen itu, misalnya di pembelajaran ya, bagaimana mewajibkan mahasiswa pendidik-pendidik itu mempelajari modul PPKS yang ada di laman Kemendikbud itu, lalu penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas ya, baik bagaimana mengadakan komunikasi, informasi termasuk hari ini saya pikir ya, ini bagian daripada edukasi untuk melakukan pencegahan gitu. Dan juga pembatasan pertemuan individu yang di luar jam kantor, itu juga saya pikir penting ya untuk dilakukan. Ini pendampingan perlindungan tadi sudah disampaikan oleh Bu Riris ya, terkait dengan apa kalau sudah terjadi, apa yang kemudian dilakukan. Ya, di pasal 10 sampai pasal 19 disampaikan tentang bagaimana penanganannya. Di situ ada pendampingannya, kemudian ada pemulihan korban, pelindungan dan pengenaan sanksi administrasi gitu. Nah, kemudian ini ada sanksi dari sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan paling tidak menyatakan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Dan kalau korban mengalami gangguan, trauma dan sebagainya, lalu membutuhkan konseling, maka pembiayaan konseling itu dibebankan kepada pelaku. Gitu. Ini juga ada di situ ya. Nah, ini sanksi sedang dan sanksi berat juga diatur di sana. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selama
ada banyak korban-korban yang melapor, dan juga berdasarkan pemantauan yang ada di lapangan, ini kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh Komnas Perempuan di lapangan ya, di antaranya misalnya tadi ada budaya-budaya yang misoginis, seksis, lalu relasi kuasa yang sangat kuat, lalu juga komitmen pimpinan, apalagi dihubungkan dengan reputasi nama baik lembaga, kemudian aturannya yang belum jelas gitu ya, dan juga ini masih ada penanganan yang kadang-kadang disamakan dengan aturan-aturan etik yang lain gitu. Dalam arti padahal spesifik ya, kalau tadi kita bicara tentang kekerasan seksual ya, itu sesuatu yang bikin merasa korban itu malu, marah dan sebagainya. Sehingga kayak tadi saya setuju sih dengan Bu Riri yang disampaikan, ini mau menjaga rahasia korban tapi kok sak rombongan yang mau dibawa lapor kan gitu kan. Itu kalau bisa ya terbatas saja sehingga korban itu ketika bercerita kronologi tidak kemudian didengarkan oleh banyak temannya gitu. Nah, kesulitannya karena memang masih terjadi ya jenis dan bentuk kekerasan seksual itu tidak dikenali dalam definisi hukum KUHP yang ada. Perspektif aparat penegak hukum juga masih belum berpihak pada korban. Tadi budaya yang seksis termasuk menyalahkan korban, dan juga hampir semua kasus korban yang diminta itu mereka sendiri yang harus mencari alat bukti. Sehingga inilah yang kemudian merepotkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau RUU TPKS yang disahkan, yang mana kronologi ataupun catatan dari psikolog itu juga sudah bisa menjadi alat bukti. Dan itu mudah-mudahan segera disahkan sehingga tidak kemudian merepotkan korban gitu. Nah, yang penting juga perlu kita identifikasi ya, pelaku dan korban itu terjadi di mana? Di perguruan tinggi kita saja ataupun juga ada hubungannya dengan perguruan tinggi yang lain. Ini juga sangat penting, kemungkinan ya persoalan ini muncul gitu. Baik, oke. Nah, sebentar. Ini prinsip mekanisme penanganan korbannya yang saya yakin sudah diterapkan oleh Unsud yang tadi disampaikan oleh Bu Riris, prinsip rujukannya, dan ini kata-kata yang tidak boleh kita ungkapkan ya kalau kita sedang mendampingi korban, misalnya apakah itu benar terjadi, apakah kamu menikmatinya, kejadian itu sudah lama kenapa baru lapor sekarang gitu ya, kamu pakai baju apa, kenapa kamu nggak melawan? Itu kan cuma seks saja. Udahlah, terima aja itu takdir Tuhan. Nah, ini nggak bisa kita sampaikan ya kepada korban karena kata-kata ini semakin membuat kerentanan berlapis dan korban juga semakin merasa termarginalkan. Saya pikir ini ada beberapa video yang nanti bisa kita putar dan mudah-mudahan bisa nanti kita diskusikan lebih detail lagi. Saya pikir itu karena sepertinya saya sudah diingatkan waktunya, tinggal 3 menit. Betul kan? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Alimatul untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap, sangat rinci dan sangat menarik tentunya ya. Mungkin di sini kami akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta webinar dipersilahkan untuk menanyakan dengan mengaktifkan fitur raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Nah, di sini sudah ada yang raise hand. Mungkin kepada Muhammad Ilham Aditya dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Ibu, ada suara yang mengganggu. Nama saya Muhammad Ilham Aditya. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya saya ingin menyampaikan pengantar. Dari yang saya ketahui, dari yang Ibu sampaikan, laki-laki tidak menjadi konsen terhadap kekerasan seksual dan tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki dapat dilecehkan oleh lawan jenisnya, Bu. Namun, pada lingkungan masyarakat terdapat stigma bahwa laki-laki itu harus kuat dan percaya diri dan perkasa, Bu. Kalau laki-laki melapor, bukannya mendapatkan perlindungan, malah dihakimi, Bu, oleh masyarakat bahwa dia itu orang yang lemah. Sedangkan laki-laki punya hak untuk melapor, Bu. Kemudian, bagaimana cara mengatasi stigma tersebut? Dan saya punya pertanyaan kedua, yaitu kenapa tidak ada Komnas laki-laki, Bu? Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih Mas Ilham, Pak. Ini kalau anak-anak milenial tuh kalau belajar sambil di kafe memang ya. Saya lihat tuh kayak di belakang di kafe ya, sambil ada musik-musik gitu ya. Enggak apa-apa ya, bagus sekali gitu. Oke, pertanyaan yang menarik. Ini dari Mas Ilham ya, Bu, ini kalau saya lapor, itu dikira kita itu jadi cemeng, loh, tidak kuat, kan begitu. Mas Ilham, jangan-jangan gara-gara itu loh harapan hidup laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Karena nggak bebas berekspresi. Ekspresi emosi itu kebutuhan dan sehat. Saya kan S2 pertama saya kan psikologi ya. Saya paham lah begitu. Nah, itu yang kemudian memang perlu diluruskan. Kan kita ada konsep namanya kecerdasan emosi. Yang mana sebenarnya laki-laki pun itu juga berhak nangis, dan juga berhak takut sama ulat. Kalau memang takut, gitu kan. Tapi kadang-kadang laki-laki ada sama ulat, sama cacing gitu aja kok takut. Masa laki-laki lihat sinetron gitu aja kok air mata keluar. Ya rapopo toh ya. Wong itu bebas berekspresi gitu. Nah, oleh karena itu, termasuk juga sebaliknya. Ya, ini gitu aja kok nggak kuat. Nggak mau melapor. Gitu kan. Tapi kemudian akhirnya masuk kamar mandi dipis sendiri, ketakutan gitu. Kan takut tidaknya itu kan bukan karena laki-laki perempuan ya. Takut tidaknya itu kan individual differences. Yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain tergantung bagaimana karakter dan juga bagaimana dia itu dibesarkan. Oleh karena itu, ya menurut saya dari nanti pihak yang satgasnya atau yang dilapori itu pun juga mungkin perlu ditambahkan itu. Kalau tadi ada 7 kalimat tadi ya, mungkin perlu ditambahkan satu lagi Mas Ilham. Laki-laki kok lapor. Nah, itu juga nggak boleh itu. Ya kata-kata seperti itu disampaikan, nanti tak tambahkan deh. Terinspirasi dari laporannya Mas Ilham ini gitu ya. Ditambahin laki-laki kok lapor. Nah, itu nggak boleh juga gitu kan. Karena walaupun dia seorang laki-laki kan dia punya hati nurani, dia punya rasa ketakutan juga kan begitu. Nah, oleh karena itu caranya gimana? Ya caranya kita juga membuat kegiatan-kegiatan ya untuk menyadarkan itu. Entah teman-teman ini kan biasanya kreatif dan selalu kreatif ya untuk bikin tagline, bikin leaflet atau bikin TikTok, bikin apa gitu yang menjadikan kehidupan laki-laki lebih panjang umurnya atau paling nggak samalah dengan perempuan gitu loh, ya kan? Nah ini saya tantang nih Mas Ilham nih, bisa nggak bikin gerakan laki-laki yang tidak pengen pinjam catatan teman perempuannya, yang tidak main game lama-lama dan juga tidak nonton bola lama-lama. Ini belum ada nih gerakan laki-laki yang mencoba mengurangi itu. Akibatnya apa? Terbaik, tercepat, banyak perempuan. Saya itu di dekanat kemarin 6 tahun, sebelum ke Komnas Perempuan, itu mencari terbaik, tercepat laki-laki, susah minta ampun. Terbaik, tercepatnya itu kebanyakan perempuan. Nggak tahu kalau di Unsur. Saya pernah jadi ketua komite di tempat anak saya di SD, itu setiap wisuda diundang, 30 dia panggil terbaik ke panggung itu 20-nya perempuan. Terakhir ketemu dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, sejak tahun 2018, CPNS, ASN itu kebanyakan perempuan. Ayo laki-laki. Ini nanti jangan-jangan kayak Finlandia itu. Laki-laki itu di Finlandia itu dipotret seperti pemain olahraga, pemabuk, dan kadang-kadang mereka yang dikirim ke sekolah khusus. Sekolah khusus itu sekolah yang beling gitu loh, yang nakal gitu loh. Nah, masa kita mau begitu? Oleh karena itu teman-teman laki-laki ini harus ada gerakannya. Kita tidak ingin Mas para perempuan tuh maju sendiri gitu, nggak mau. Pengennya kita tuh sama laki-laki ya maju bersama. Pengennya kita bahagia bersama, bukan pengen bahagia sendiri gitu. Ya, sehingga harapannya Mas Ilham bisa menggerakkan teman-temannya menjadi gerakan membatasi main game. Gerakan tidak nonton bola lama-lama. Gerakan mencatat sendiri, tidak pinjam catatan temannya perempuan yang rapi-rapi itu.
ya kan? Apalagi copy paste, waduh ya mas, jadi kurang paham begitu. Nah terakhir, kenapa sih Komnas laki-laki kok nggak ada? Ya sebenarnya kalau ada kasus bisa lapor ke Komnas HAM, Mas. Ya, kenapa ini ada Komnas perempuan kok nggak ada Komnas laki-laki? Ini bagian daripada afirmasi karena realitasnya masih banyak kasus-kasus kekerasan itu yang dialami oleh perempuan. Tapi kalau ada persoalan, kalau di kampus kan tidak hanya untuk perempuan ya. Kalau di kampus kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau teman-teman di kampus nggak selesai ya lapornya ke Komnas HAM. Nanti kalau yang korbannya ini laki-laki gitu. Mohon maaf ya kami tidak bisa melayani yang korbannya perempuan. Nanti namanya jadi bukan Komnas Perempuan lagi, beda mandat nanti. Ya, karena memang perpresnya begitu. Begitu Mbak Sekar, dan terima kasih pertanyaan kritisnya dari Mas Ilham. Baik, mungkin untuk Ilham sendiri, apakah ada feedback? Sudah cukup jelas, terima kasih Ibu. Oke, mungkin di sini sudah ada yang raise hand lagi, Ibu. Dipersilakan saja kepada Kak Aurelia Nabila untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Iya, Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aurelia, biasa dipanggil Aura. Saya ingin bertanya, Bu, terkait di saat kita, seperti kata Bu Riri sebelumnya, banyak kekerasan seksual itu di tempat yang ramai. Berarti kalau di tempat yang ramai kan kadang kita, kita berarti nggak kenal sama orang itu. Banyak juga kekerasan seksual itu terjadi di kereta, terjadi di bis, ataupun Transjakarta, itu sangat sering terjadi dan saya suka mendengar dari teman-teman saya, baik perempuan maupun laki-laki. Kebanyakan seperti kata Ilham, saat laki-laki mendapatkan kekerasan seksual, mereka lebih memilih diam dibanding berbicara gitu. Dan bagi perempuan pun juga sama, karena takut tentang stigma yang kenapa nggak teriak aja, kenapa kamu malah diem aja gitu di saat itu. Padahal kan itu rame. Padahal mereka ini diam karena mereka itu bingung. Mereka tuh nggak tahu mereka tuh harus apa. Nah, bagaimana sih Bu? Kita itu kan nggak kenal mereka ya Bu ya. Jadi gimana caranya kita tuh untuk mengatasi hal itu, karena banyak juga dari teman saya yang entah perempuan ataupun laki-laki yang terkena pelecehan seksual di tempat keramaian dan di tempat umum, itu tuh mengatasi traumanya gitu Bu, karena biasanya mereka itu jadi kalau udah ngedengar pelecehan seksual, mereka ke-trigger sendiri, kayak mengenang lagi apa yang telah yang terjadi kepada mereka gitu. Terima kasih Bu. Ibu, maaf, masih mute. Masih ke mute ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Mohon maaf tadi masih ke mute, belum saya unmute. Ya, data dari Komnas Perempuan selama masa pandemi 80,3% korban memilih diam. Ya, banyak. Jadi sebenarnya yang terungkap, data yang kita ungkap itu betul-betul masih gunung es itu, walaupun sudah sebanyak itu. Di Komnas Perempuan tuh kalau kita rata-rata itu 16 kasus per hari yang lapor ke Komnas Perempuan itu dari data yang 2021. Ya. Nah, lalu gimana sih caranya supaya kita bisa mendorong teman-teman kita ya yang menjadi korban itu supaya speak up. Supaya ada keberanian, supaya juga dia dapat mengatasi traumanya. Karena kan begini, kalau tadi ada persoalan kenapa sih kok nggak berteriak? Dalam psikologi itu ada konsep tonic immobility, yaitu kelumpuhan sementara. Kelumpuhan sementara itu ya kalau kita ngezoom tiba-tiba freeze itu loh. Hilang signalnya, kayak gitu, nge-like gitu, freeze gitu. Nah itu, orang nge-freeze,
nggak bisa ngapa-ngapain, itu tergantung, ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, ada yang 3 tahun. Ya, kalau nge-zoom berarti tergantung sinyalnya ya. Kadang-kadang bisa langsung balik zoom-nya, tapi kadang-kadang ditunggu sampai 1 jam kok nggak balik-balik, karena kuotanya habis, mau beli kuota, bingung. Bisa jadi begitu kan? Nggak ada energi lagi gitu, untuk mau ngomong kemana gitu. Ya, analoginya gitu aja deh, kayak kita nge-like atau nge-freeze di Zoom itu loh. Jadi orang beda-beda gitu. Makanya kita tidak bisa mengatakan, loh kamu kok diem aja berarti menikmati. Nggak boleh kita memberikan statement kayak gitu. Karena orang itu saking shocknya, dia mengalami kelumpuhan sementara. Apalagi kalau di tempat umum, itu kan seringnya kan cepet banget ya. Begal payudara itu coba, cepet banget tuh. Itu kalau yang begal payudara yang kemarin ada viral di TV itu saya lihat yang dibegal ya pakaiannya panjang sekali ya. Panjang sekali itu dan cepat sekali gitu. Nah, itu kan pasti trauma sekali itu. Sehingga kan kadang-kadang memang bagaimana ya caranya gitu. Kalau tadi Bu Riris menyarankan ya bagaimanapun masyarakat kita kan masih 70% yang blaming the victim, yang masih suka godain kalau ada perempuan dengan pakaian terbuka misalnya gitu ya. Ya sehingga sih kadang-kadang ya memang kita juga perlu menyadari masyarakat kita 70% masih ada yang aneh-aneh itu gitu. Makanya kalau memang masih kayak gitu ya salah satu upaya ya gimana kemudian kita dengan teman dan tidak melewati daerah-daerah yang memang beresiko tadi, karena kita belum bisa menjamin masyarakat kita 100% itu tidak menyalahkan korban. Realitasnya masih ada 70%. Saya yakin sih yang ada di sini yang 30%. Gitu. Nah, kemudian ada satu cara juga, teman-teman, kadang-kadang tasnya itu ada peluitnya enggak? Peluit. Ya, itu kan salah satu cara ya, cara pertolongan pertama ketika kita mengalami tonic immobility. Jadi ketika itu kita nggak bisa gerak, maka kemudian kita meniup peluit gitu. Jadi tidak hanya contoh di pramugari ketika naik pesawat aja. Ya mungkin tas kita itu salah satu cantolannya adalah ada peluit. Selain kalau biasanya kan ada hand sanitizer atau apa ya untuk semprot-semprot, itu bisa juga. Nah, kemudian juga beberapa karate atau silat sederhana ya, itu juga perlu dipahami. Misalnya bagaimana kita kalau pelakunya itu laki-laki ya, itu kita jotos, kita tendang alat reproduksinya misalnya gitu. Kalau laki-laki Mas, biasanya perempuan itu kalau mau melakukan kejahatan seksualnya itu kadang-kadang kayak kucing. Gitu. Maka kemudian caranya pegang jarinya, seret, dipret gitu. Ini cara laki-laki yang biasanya supaya bagaimana para perempuan itu, ya kan bagaimanapun masih ada 33% kan tadi yang pelakunya adalah perempuan. Itu juga ada cara laki-laki untuk supaya itu, karena perempuan itu biasanya kadang-kadang itu gitu. Maka kemudian dipegang ininya lalu ditekuk gitu. Misalnya ya, itu cara-cara sederhana ya untuk mengatasi supaya kemudian kita mempunyai keterampilan menghadapi persoalan yang kadang-kadang sama sekali tidak kita hendaki. Lalu yang paling penting juga adalah menguatkan korban ya. Karena sebenarnya mau lapor atau tidak itu keputusan di korban, bukan di pendamping. Tapi di korban. Tapi bagaimana pendamping mengupayakan agar ketika korban memilih untuk tidak melapor, itu karena dia tidak dalam kondisi ketakutan, trauma, atau khawatir nanti pelakunya balas dendam kalau sudah keluar dari penjara. Atau dilaporkan balik pencemaran nama baik. Nah, itu yang kemudian perlu dikuatkan. Nah, karena itu ya memang mau tidak mau dari kampus harus ada contoh-contoh bahwa kampus betul-betul komitmen dia kampus melakukan tugasnya dan ada pelaku-pelaku yang ditindak.
Sehingga korban semakin percaya diri kalau aku melapor, insya Allah diperhatikan oleh kampusnya. Dan ada solusinya. Kalau dalam ranah nasional, ya mau tidak mau Mbak, RUU TPKS harus kita dukung untuk segera disahkan. Itu sih. Karena ya untuk saat ini, ya payung hukum yang komprehensif yang mencoba mengatasi persoalan kekerasan seksual yang dihadapi oleh korban terutama itu ya diakomodir dari RUU TPKS itu. Itu sih. Saya pikir itu, terima kasih. Bu Riris kalau mau menambahi silahkan loh Bu. Cukup Ibu. Cukup Prof. Saya lagi belajar juga ini Prof. Silahkan jika masih ada lagi, mungkin satu lagi atau apa. Mungkin dari Kak Aurelia sendiri yang tadi bertanya, apakah ada feedback atau tanggapan? Cukup, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kepada para penanya-penanya yang telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ya Ibu. Dan terima kasih juga atas jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini telah berakhir. Mungkin sekarang izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan. Untuk kekerasan seksual sendiri di sini Prof. Alimatul tadi meng-highlight bahwa hampir semua kekerasan seksual memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Nah, kemudian berdasarkan data yang masuk ke Komnas itu atau aduan pelaporan itu pada tahun 2021 laporan meningkat 50% dibanding tahun-tahun sebelumnya di mana rata-rata 16 kasus per harinya atau 16 laporan per harinya. Nah, kemudian siapa sih pelaku kekerasan seksual ini? Pelaku paling banyak adalah teman di sosial media, bisa juga dari majikan atau atasan, kemudian tetangga, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian untuk usia sendiri, dari korban ini sebaran usianya justru semakin muda, sedangkan dari pelaku sebaran usianya semakin tua. Dan untuk pendidikannya, dari korban ini sebaran tingkat pendidikannya itu semakin rendah, dan untuk pelaku tingkat pendidikannya justru semakin tinggi. Nah, namun Ibu juga meng-highlight gitu, bahwa korban-korban dan pelaku ini ada di semua tingkatan usia, bukan hanya yang muda atau yang tua. Nah, kemudian di sini juga masih ada banyak penyalahgunaan wewenang atau kuasa dari para pelaku yang harusnya ini melindungi korban-korbannya seperti PNS, mungkin tenaga pendidikan dan juga aparat-aparat. Mungkin dari riset Infit sendiri ada 70% bahwa masyarakat itu masih atau orang-orang itu masih menyalahkan korbannya, apalagi menyangkut pautkan dengan cara berpakaiannya, padahal seperti yang tadi telah Ibu sampaikan bahwa itu tidak boleh gitu kan, kita tidak boleh menyalahkan korban, menyalahkan perempuan, dan Ibu juga telah memaparkan kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami beberapa tindak kekerasan seksual terutama di muka umum. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya. Alhamdulillahirabbil alamin, pemberian materi sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Prof. Alimatul Kiptia yang telah mau menjadi pembicara dan sudah menyampaikan materi dengan luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara, kepada Kak Farhan, Menteri Kasrat BMK BMIK 2022, disilakan untuk menyerahkan sertifikat. Masuk suara. Oke. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara yang mengganggu. Baik Ibu, sini saya mewakili teman-teman dari panitia dan juga peserta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alimatul Kiptia yang sudah bersedia menjadi pembicara pada malam hari ini. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan sertifikat dari kami, semoga bisa diterima oleh Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih Bu.
Terima kasih banyak atas sertifikatnya, saya terima dengan senang hati. Terima kasih teman-teman. Kayaknya sudah segera mau karaokean itu. Enggak apa-apa. Hiburan ya, Prof. Ya, ngafe sambil apa? Ngobrol santai, enggak apa-apa, baguslah gitu. Makasih sertifikatnya. Makasih, Prof. Mbak Sekar, saya Iqbal. Ibu baik, terima kasih banyak. Mungkin menyimak dua pemateri yang luar biasa ini dari pembicara-pembicara hebat kita, kini kita hampir tiba di penghujung acara. Kepada para peserta webinar dapat mengisi link presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan sertifikat peserta. Jadi jangan lupa untuk mengisi terlebih dahulu link presensinya. Oke, mungkin sambil menunggu link presensi diisi, boleh mengaktifkan kameranya karena setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Sebagai kenang-kenangan telah dilaksanakannya webinar IWD ini. Boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Kita berfoto bersama bersama Prof. Alimatul dan Ibu Riris, walaupun tidak secara langsung ya, hanya melalui media, tidak apa-apa, tapi ini akan menjadi kenangan yang luar biasa nantinya. Oke, mungkin di sini saya cek sudah banyak yang mengaktifkan kameranya, tapi masih banyak juga yang belum. Mungkin akan kami tunggu selama 1 menit. Ya, mungkin masih banyak yang ini ya Ibu, masih banyak yang baru pakai kerudung atau mungkin baru siap-siap gitu. Ya, 1 menit dari sekarang, ayo on kamera dulu ya semuanya. Kita dokumentasi. Oke, mungkin karena sudah 25.3, langsung saja kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasinya. Baik, mungkin akan saya pandu untuk sesi dokumentasinya, dimulai dari mungkin dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, baik, sekarang slide yang terakhir ya. Ayo dipertahankan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Akhirnya sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara-pembicara kita, Ibu Dr. Riris Ardana Riswari MH, Ketua Unit Pelayanan dan Pengaduan Kekerasan Universitas Jenderal Sudirman, dan Prof. Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD, Guru Besar Kajian Gender dari Komnas Perempuan. Serta tak lupa juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak dan aktif berpartisipasi dari kegiatan kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mohon maaf apabila dari saya selaku moderator masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya dan seluruh panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan walaupun di kafe.
Izin live, monggo Prof.